Assalamualaikum solih dan solihah. Assalamualaikum solih dan solihah. Assalamualaikum solih dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School. Masya Allah, tabarakallah. Makin hari teman-teman makin luar biasa ya. Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Bu Aini. Kira-kira pertemuan kita pada kali ini membahas tentang apa ya? Betul sekali, kita akan membahas tentang apa itu gaya dan macam-macamnya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, agar ilmu yang kita dapatkan dapat lebih berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, sudah pernah lihat gambar yang ada di layar kalian ini? Betul sekali, ini adalah angkutan umum. Tapi ini bukan angkutan umum biasa. Ini adalah angkutan umum yang berada di daerah Padang, Sumatera Barat. Unik dan menarik ya. Ketika kalian berlibur ke daerah Padang, Sumatera Barat, jangan kaget ya jika kalian melihat angkutan umum di sana banyak yang menarik dan unik. Ya, angkutan umum di sana sengaja dimodifikasi dan dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik banyak para pelanggan. Jika angkutan umum di sana tidak dibuat semenarik mungkin, maka akan sedikit sekali yang mau menumpanginya. Masya Allah, sungguh indah ya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjaga hubungan baik sesama manusia, yakni hablum minan nas. Di tengah-tengah kehidupan umatnya agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Sebagaimana yang terdapat pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, apapun keunikan yang dimiliki oleh negara Indonesia, kita wajib menjaga dan memeliharanya. Karena ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sholih dan sholihah, pada perangkat mobil angkutan umum ini terdapat beberapa gaya. Di antaranya ada gaya pegas dan gaya gesek. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian gaya dan macam-macamnya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dengan baik ya. Gaya. Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau merubah bentuk benda. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya kontak, dan yang kedua gaya non-kontak. Apa saja ya yang termasuk dalam gaya kontak dan gaya non-kontak? Gaya kontak. Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Contoh, gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi disebabkan karena bersentuhnya dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek ini adalah gaya yang bekerja pada rem mobil.
Pada saat akan berhenti, karet rem mobil akan bersentuhan dengan pelek mobil, sehingga akan terjadi gesekan yang menyebabkan mobil tersebut dapat berhenti pada saat dilakukan pengereman. Gaya gesek tersebut akan terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan serta bergerak berlawanan arah. Soli dan solihah, ternyata ada beberapa cara loh yang dapat memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Cara memperkecil gaya gesek adalah dengan cara pertama, memakai pelumas, yang kedua, memperkecil luas permukaan, yang ketiga, memberi roda pada benda, dan yang keempat, memperhalus permukaan benda. Sedangkan cara memperbesar gaya gesek adalah dengan cara yang pertama, membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Yang kedua, melapisi permukaan benda dengan karet. Dan yang ketiga, dengan cara memperluas bidang permukaan. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis. Pada mobil, pegas memiliki fungsi menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Selain itu, pegas juga berguna untuk menambah daya cengkeraman ban terhadap permukaan jalan. Gaya non-kontak. Gaya non-kontak adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Contohnya adalah gaya gravitasi bumi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi. Contohnya adalah buah dari pohon yang selalu jatuh ke bawah. Manfaat dari gaya gravitasi bumi adalah yang pertama, menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Yang kedua, membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Dan yang ketiga, menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Masya Allah, sungguh luar biasa ya ciptaan Allah itu. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik. Apa saja ya manfaat dari gaya magnet itu? Manfaat dari gaya magnet adalah yang pertama, manfaat gaya magnet pada bel listrik adalah untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang kedua, kompas sebagai penunjuk arah di bumi. Dan yang ketiga, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Gaya listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama adalah muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Oh ya Soli dan Solihah, ada perbedaannya loh antara listrik statis dan dinamis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Contohnya adalah gosokkan balon kerlambut lalu tempelkan di dinding, maka balon akan menempel di dinding. Contoh yang kedua adalah penggaris mika. Bila penggaris mika digosok-gosokkan ke rambut, lalu didekatkan ke sobekan kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris. Pada listrik statis ini, Soli dan Solihah bisa mencobanya kok di rumah. Selamat mencoba ya! Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh dari listrik dinamis adalah yang terjadi pada baterai dan lampu. Soli dan Solihah, Allah
telah menciptakan banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kita wajib bersyukur akan hal itu. Cara kita bersyukur adalah dengan menjaga keberagaman yang ada sejak nenek moyang kita. Dan kita wajib melestarikannya agar kelak anak cucu kita pun dapat mengenalnya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semua pandai bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Jangan lupa teman-teman semua tetap jaga protokol kesehatan ya. Bu Aini undur diri dulu karena sudah ditunggu oleh abang angkot. Wassalamualaikum.